Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 kelas genap yang beranggotakan Sabtahat Miherlina, Salma Hanifah, Puspita Dian, dan Amirah Raniah akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengasapan pada daging domba. Pengasapan. Nah, pengasapan itu adalah proses memasak yang menggunakan asap sebagai media pemanasnya. Pemasakan daging sendiri yang direkomendasikan itu yaitu pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Nah, pengasapan ini tuh memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari pengasapan yaitu membunuh mikroba dan meningkatkan keamanan, meningkatkan properti sensori, mencegah ketengikan lemak, dan meningkatkan rasa serta komponen volatil. Nah, selain terdapatnya kelebihan, pengasapan ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari pengasapan yaitu substansi penyebab dari kanker, benzopyrenes, nitrosamin, dan infeksi pada lambung. Selanjutnya, terdapat metode pengasapan. Metode pengasapan ini dibagi menjadi dua, yaitu cold smoking atau pengasapan dingin dan hot smoking atau pengasapan panas. Nah, kalau cold smoking itu adalah metode pengasapan dan menggunakan suhu 60 derajat Celcius. Sedangkan pada hot smoking itu adalah pengasapan dengan menggunakan suhu di atas 100 derajat Celcius. Nah, kalau hot smoking sendiri itu tuh biasanya digunakan pada pemanggangan barbecue atau pemanggangan biasa yang biasanya itu selama 10-12 menit untuk setiap sisi daging yang dipanggangnya. Selanjutnya, terjadi perubahan kandungan gizi pada daging domba yang mengalami pengasapan, seperti lemak, degradasi protein, asam amino, vitamin, PAH atau polycyclic aromatic hydrocarbons, dan kandungan alergen. Daging domba yang diasapkan akan mengalami hilangnya lemak, sehingga lemak menjadi terkonsentrasi dan terjadi perubahan komposisi asam lemak. Pengasapan pada daging domba juga menyebabkan kandungan asam stearat dan margarat yang meningkat dan menurunnya kandungan asam palmitat. Kemudian, selain perubahan lemak juga terjadi degradasi protein yang secara signifikan dipengaruhi oleh metode memasak dan umumnya terdegradasi menjadi peptida. Selain itu, asam amino juga terjadi perubahan. Di dalam daging domba itu terdapat banyak asam amino yang bebas seperti glutamin, alanin, dan glisin. Pengasapan menyebabkan asam amino bebas meningkat secara signifikan. Hal ini dikarenakan proses pengasapan dapat menurunkan kadar air di dalam daging. Tetapi, walaupun glutamin, alanin, dan glisin tadi meningkat, asam amino lain seperti triptofan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan daging mentah biasa. Kemudian, penurunan vitamin seperti vitamin yang memiliki daya tahan panas lebih rendah, yaitu retinol dan alfa-tokoferol. Keduanya ini mudah rusak karena suhu tinggi akibat pengasapan. Pemasakan yang menggunakan suhu tinggi juga menyebabkan reaksi oksidatif yang menghasilkan radikal bebas dan produk oksidatif. Kemudian PAH atau polycyclic aromatic hydrocarbon. Di dalam polycyclic hidrokarbon itu terdapat 3-4 benzipren yang akan terkandung pada produk makanan yang diasapkan. Kandungan 3-4 benzipren ini
paling tinggi ditemukan pada daging domba yang diasapkan dengan cara digantung di atas kompor, yaitu sebanyak 107 mikrogram per kilo. Sementara itu, berkebalikan sekali dengan daging domba yang diasapkan dengan cara dibungkus kain katun, yaitu hanya mengandung 5 mikrogram per kilogram. Jadi pada penelitian ini sangat terdapat perbedaan yang signifikan antara daging domba yang tidak dibungkus dan daging domba yang dibungkus. Selain dapat mengurangi 3,4-benzipren yang membahayakan, dijelaskan bahwa 3,4-benzipren itu dapat menyebabkan kanker lambung di Islandia. Nah, metode pengasapan yang melakukan pelapisan sebelum dilakukan pengasapan itu juga dapat mengurangi 3,4-benzipren dan mempertahankan kualitas penampilan dari rasa dan warna. Kemudian yang terakhir, kandungan alergen. Beberapa alergen yang ditemukan pada daging domba itu menjadi masalah bagi kekebalan tubuh yang hipersensitivitasnya muncul apabila mengonsumsi produk hewani yang mengandung serum albumin dan oligosakarida. Next. Selanjutnya, karakteristik sensori pada daging domba hasil pengasapan yang meliputi warna, aroma, tekstur, dan rasa. Yang pertama, warna dipengaruhi oleh reaksi Maillard sehingga daging domba berwarna kecoklatan. Selain itu, warna dipengaruhi oleh karamelisasi dan denaturasi mioglobin pada daging domba. Kemudian aroma berhubungan dengan komponen volatil. Aroma daging domba hasil pengasapan ditimbulkan dari asam lemak yang terkandung di dalamnya. Pengasapan dapat meminimalisir aroma kurang sedap pada daging domba karena dapat menghilangkan sebagian asam lemak. Lalu tekstur dipengaruhi oleh persentase lemak intramuskular. Proses pengasapan dapat mengurangi kandungan lemak sehingga akan meningkatkan kekerasan teksturnya. Kemudian rasa berkaitan dengan reaksi Maillard. Selain itu, rasa dibentuk dari degradasi lipid dan denaturasi protein yang direkombinasi dengan gula. Senyawa volatil dan lemak intramuskular juga turut berkontribusi pada rasa daging domba hasil pengasapan. Selanjutnya, pengaruh parameter pada pengasapan daging domba yaitu suhu dan waktu. Yang pertama, suhu. Meningkatnya suhu yang digunakan selama pengasapan dapat menurunkan intensitas warna merah dan meningkatkan warna kekuningan pada daging domba karena terjadi denaturasi dan penyusutan miofibril serta protein kolagen. Peningkatan suhu juga dapat mengurangi kadar air sehingga menyebabkan daging lebih keras. Suhu yang tinggi juga dapat menimbulkan senyawa berbahaya seperti amina aromatik heterosiklik, hidrokarbon polisiklik aromatik, dan asam lemak trans yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Yang kedua, waktu. Waktu berhubungan dengan peningkatan hidrokarbon polisiklik aromatik. Semakin lama waktu yang digunakan juga dapat mempengaruhi hasil produk karena semakin lama terpapar pada suhu tinggi. And now for something completely different. Completely different.
And now for something completely different. Completely different. Completely different. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.